bukan cuma galak. Ini 5 perilaku guru yang bisa bikin murid trauma seumur hidup. Pernah gak kamu ngerasa perut kamu mendadak mulas, jantung kamu berdebar kencang, dan tiba-tiba kamu pengen menghilang aja dari muka bumi, cuma karena kamu dengar suara langkah kaki seorang guru mau masuk ke kelas kamu? Kita semua pasti punya minimal satu nama guru yang kalau diingat-ingat lagi, bukan bikin kita kangen masa sekolah, tapi malah bikin kita kesel, gondok, atau bahkan memicu trauma masa lalu. Guru yang kalau lewat di depan kita, hawanya tuh langsung dingin dan bikin atmosfer kelas jadi mencekam kayak film horor. Di video sebelumnya, kita udah pernah bahas kenapa kita gak bisa ngelupain guru-guru yang baik dan suportif. Tapi hari ini, kita bakal balik sudut pandangnya. Karena ternyata, luka psikologis yang ditinggalkan sama guru yang buruk atau toksik itu bekasnya bisa jauh lebih dalam dan bertahan bertahun-tahun di otak kita. Hari ini kita gak cuma sekadar mau komplain atau ngegosipin guru. Ya, kita bakal bongkar secara ilmiah berdasarkan riset psikologi pendidikan internasional, termasuk studi fundamental tentang teacher misbehaviors oleh Kearney dan kawan-kawan. Kenapa sih ada guru yang bisa dibenci setengah mati oleh muridnya? Dan apa efeknya ke mental kamu? Yuk, kita bedah rahasia kelam di balik iklim kelas ini. Kenapa otak kita mengingat rasa sakit? Sebelum kita masuk ke daftarnya, kamu harus tahu satu fakta psikologi ini. Otak manusia itu punya kecenderungan yang namanya negativity bias. Artinya, kita secara biologis emang didesain buat mengingat pengalaman buruk atau ancaman jauh lebih kuat daripada pengalaman menyenangkan. Kenapa? Biar kita bisa bertahan hidup. Nah, dalam dunia pendidikan, ada penelitian legendaris tahun 1991 oleh pakar bernama Kearney dan timnya. Mereka meneliti apa yang disebut sebagai teacher misbehaviors alias perilaku-perilaku buruk guru yang paling gak disukai dan bisa ngerusak kredibilitas mengajar mereka. Kesimpulan dari berbagai riset ini tuh simpel tapi jeb banget. Jika guru yang kita sayangi adalah mereka yang membuat kita merasa berharga, maka guru yang kita benci adalah mereka yang membuat kita merasa tidak berdaya, tidak dihargai, atau merasa bodoh. Berdasarkan riset-riset tersebut, ada 5 faktor utama yang bikin seorang guru dicap toksik dan dibenci sama muridnya. Coba kamu dengerin baik-baik dan spill di kolom komentar kalau kamu pernah ngalamin salah satunya. Pertama, perilaku agresif secara verbal dan mempermalukan murid. Faktor nomor 1 yang paling sering menghancurkan hubungan guru dan murid, sekaligus merusak mental anak adalah perilaku agresif secara verbal dan mempermalukan murid di depan umum. Riset dari Kearney dan kawan-kawan. 1991 nemuin kalau verbal aggressiveness, kayak menggunakan sarkasme yang tajam, membentak dengan suara menggelegar, menghina fisik atau kemampuan, sampai meremehkan murid di depan teman-temannya, adalah pembunuh motivasi belajar paling sadis. Contohnya nih, kamu gak bisa ngerjain soal di depan papan tulis. Terus guru kamu malah bilang dengan nada menyek, gini aja gak bisa? Kamu pas pembagian otak gak dateng ya? Terus satu kelas ketawa. Bagi guru tersebut, mungkin itu cuma sekadar bercanda atau biar muridnya termotivasi. Tapi di dalam psikologi, tindakan mempermalukan murid di depan peers atau teman sebaya itu rasanya kayak pembunuhan karakter. Di usia remaja, Desember 25 tahun, harga diri atau self-esteem kita itu lagi dibentuk. Ketika lingkungan kelas yang harusnya jadi tempat aman buat belajar dari kesalahan malah berubah jadi arena eksekusi emosional, murid bakal merasa insecure parah. Efeknya, mereka gak cuma benci sama gurunya, tapi bisa benci sama mata pelajarannya seumur hidup. Kedua, sikap pilih kasih dan tidak adil, favoritis. Poin kedua, sikap pilih kasih dan gak adil.
Istilah kerennya favoritis. Asal kamu tahu, kita sebagai murid itu punya radar yang sensitif banget kalau menyangkut soal keadilan. Nah, sebuah penelitian tahun 2002 oleh Lizio dan timnya nemuin kalau persepsi murid terhadap keadilan guru, perceived fairness, itu ngaruh banget sama iklim belajar. Ketika seorang guru punya yang namanya anak emas, entah itu karena anak tersebut pinter banget, anak orang kaya, anak rekan sesama guru, atau mukanya good looking, dan guru itu ngasih perlakuan khusus ke mereka, disitulah bibit-bibit kebencian mulai tumbuh. Perlakuan khususnya tuh bisa macem-macem. Nilai yang sengaja dibagus-bagusin, sikap guru yang jauh lebih ramah kalau ngomong sama si anak emas, atau kesalahan si anak emas yang gampang banget dimaafin, sementara kalau murid lain yang lakuin langsung dihukum berat. Begitu murid merasa gurunya udah gak objektif dan subjektif banget, tingkat respek murid bakal langsung anjlok ke angka 0. Kita bakal mikir, buat apa aku belajar keras? Yang dipuji dan dapat nilai bagus kan tetap si anak emas itu doang. Adil itu bukan berarti memperlakukan semua orang sama rata dalam segala hal, tapi memberikan hak yang sama tanpa memandang kasta kesukaan personal si guru. Ketiga, ketidakkompetenan dalam mengajar, incompetentie. Poin ketiga, ketidakkompetenan dalam mengajar, incompetentie. Sering gak sih kamu dapat guru yang kalau ditanya soal materi pelajaran, dia malah bingung sendiri? Atau malah marah karena dia gak bisa jawab? Atau tipe guru yang kalau masuk kelas cuma bilang, "Ya anak-anak, buka halaman 50-100, rangkum di buku tulis, nanti kumpul di meja saya." Terus gurunya hilang entah kemana atau asyik main HP sendiri. Dalam klasifikasi perilaku buruk guru oleh Kearney dan kawan-kawan, kategori incompetentie ini jadi salah satu sorotan utama yang bikin murid kehilangan rasa hormat. Ini mencakup guru yang gak siap ngajar, ngasih informasi yang salah atau outdated, atau metode mengajarnya super-duper membosankan tanpa ada interaksi sama sekali. Murid itu seenerginya terbatas. Guys, kita udah bela-belain bangun pagi, nahan kantuk, buat datang ke sekolah dengan harapan dapat ilmu atau minimal dapat inspirasi. Begitu kita ngelihat sosok di depan kelas yang harusnya jadi mentor tapi ternyata gak punya kompetensi atau gak niat sama sekali buat transfer ilmu, kita bakal ngerasa waktu kita dikorbanin sia-sia. Dari rasa kecewa itulah muncul rasa malas dan ketidaksukaan yang mendalam. Keempat, kurang empati dan tidak responsif, unresponsiveness. Poin keempat, kurang empati dan tidak responsif alias unresponsiveness. Ada tipe guru yang secara akademis pinter banget, lulusan kampus ternama, tapi sayangnya mereka punya tembok es yang tebal banget di sekelilingnya. Mereka kaku, dingin, acuh tak acuh, dan gak peduli sama kondisi psikologis muridnya. Dalam ilmu komunikasi pendidikan, ada teori terkenal namanya teacher immediacy yang awalnya dikembangkan sama Albert Mehrabian. Teori ini ngejelasin kalau kedekatan nonverbal, kayak senyuman hangat, kontak mata yang bersahabat, dan nada suara yang ramah, itu krusial banget buat membangun jembatan kepercayaan antara guru dan murid. Riset menunjukkan kalau guru yang punya low immediacy, artinya mereka gak responsif, cuek bebek waktu ada murid kesulitan, atau mengabaikan pertanyaan murid di luar kelas, secara konsisten bakal masuk daftar tipe guru yang paling gak disukai. Guru kayak gini bikin murid ngerasa kalau mereka itu cuma beban atau pengganggu, padahal tugas utama guru kan emang membimbing. Jarak emosional yang terlalu jauh ini bikin kelas rasanya kayak penjara, bukan tempat belajar. Kelima, aturan yang kaku dan otoriter, dogmatis. Poin kelima, dan ini sering banget jadi pemicu konflik, aturan yang kaku dan otoriter, dogmatis. Ini adalah tipe guru yang memimpin kelas dengan gaya tangan besi. Prinsip hidup mereka adalah
Saya guru, kamu murid. Saya selalu benar, dan kamu selalu salah. Penelitian tentang gaya pengasuhan dan pengajaran oleh psikolog Diana Baumrind menunjukkan kalau gaya mengajar yang otoriter, yaitu banyak menuntut, peraturannya super ketat sampai gak masuk akal, tapi nol besar dalam memberikan dukungan emosional, itu bakal menghasilkan murid yang cemas, gak bahagia, dan memendam antipati alias dendam terselubung. Guru yang dogmatis gak pernah mau menerima masukan atau kritik dari murid. Kalau kamu mencoba ngasih argumen yang beda, kamu bakal langsung dicap, pembangkang, atau kurang ajar. Padahal, hubungan yang sehat itu dibangun di atas rasa hormat, respect, bukan di atas rasa takut, fear. Ketika sebuah kelas dijalankan pakai rasa takut, yang terjadi bukan murid jadi pinter, tapi murid jadi tertekan dan nungguin momen kapan mereka bisa bebas dari guru tersebut. Guys, pada akhirnya riset-riset tadi membuktikan satu hal, luka yang dibuat oleh kata-kata atau perlakuan buruk seorang guru itu nyata, dan dampaknya bisa ngerusak masa depan akademik seorang anak. Menjadi guru emang tugas yang berat banget dan penuh tekanan, kita tahu itu. Tapi menjadi guru juga berarti memegang kendali atas kesehatan mental puluhan manusia muda di dalam kelas. Seperti kata riset dari TWEAD dan S1NCHE Pronunciation Kroski, sekali seorang guru ngelakuin misbehavior atau perilaku buruk yang keterlaluan, kredibilitas mereka di mata murid bakal hancur seketika dan susah banget buat dibangun lagi. Buat kamu yang nonton video ini, kalau kamu punya cerita atau pengalaman buruk sama guru toksik yang pengen kamu keluarin biar plong, tulis aja di kolom komentar. Ini adalah safe space buat kita saling berbagi dan sadar kalau kamu gak sendirian menghadapi hal itu. Nah, ngomong-ngomong soal tekanan di sekolah, pernah gak sih kamu ngerasa kalau bukan cuma gurunya yang bikin pusing, tapi sistemnya sendiri yang emang bermasalah? Kayak kurikulum yang ganti-ganti terus tapi bebannya makin berat? Di video selanjutnya, kita bakal bedah sebuah riset sosiologi pendidikan tentang kenapa sistem sekolah modern seringkali malah bikin murid depresi ketimbang bikin mereka siap menghadapi masa depan. Klik video yang muncul di layar kamu sekarang buat langsung nonton kelanjutan pembahasannya. Jangan lupa like kalau kamu suka video ini, dan klik subscribe biar kamu gak ketinggalan konten edukatif seru lainnya. Aku pamit, take care of your mental health, dan sampai jumpa di video berikutnya.